beralih ke sorotan lain, Saudara. Polisi menunjukkan video rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi Aibda Robik Zainuddin, seorang polisi yang diduga menembak seorang siswa SMA di Semarang saat tengah melintas dengan sepeda motor. Saat rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 3 DPR RI membahas kasus penembakan yang menewaskan siswa SMK di Semarang, Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar menunjukkan hasil rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi Aibda Robik Zainuddin yang menembak pengendara motor yang tengah melintas di dekatnya. Kombes Irwan mengklaim polisi terpaksa menembak korban karena melakukan perlawanan ketika anggotanya hendak melerai tawuran di Semarang Barat. Materi Tabes dengan jajaran Pak Kabid Propam. Di sini di peristiwa ini ada kendaraan yang dikejar oleh kendaraan yang lain. Ada satu kendaraan yang dikejar oleh kendaraan lain, di mana si pengejar ini membawa senjata tajam, bermaksud akan mengejar, mengikuti rombongan yang tadi yang bawa. Bentar, ini anggota Pak ya? Dia ini betul. Ya? Oke, tunggu bentar. Namun belum sempat. Oh, dia menghalangi supaya orang nggak kejar-kejaran. Belum sempat yang ngejar itu dibalik kanan lagi, Pak. Oh, jatuh tuh ya? Siap. Ngejar ya? Dia kemudian mengejar lagi, Pak, ke arah kanan. Mengejar si 3 motor tadi yang membawa sajam itu, Pak. Kabid Propam Polda Jateng telah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi dan terduga pelaku penembakan. Dari hasil pemeriksaan, diketahui motif penembakan yang dilakukan terhadap siswa SMK di Semarang bukan karena tawuran. Ia menyebut motif penembakan itu adalah karena motornya dipepet. Penembakan yang dilakukan terduga pelanggar tidak terkait dengan pembubaran tawuran yang sebelumnya terjadi, dan memang anggota ini memang benar-benar pulang dari kantor kemudian bertemu dengan satu kendaraan yang dikejar oleh 3 kendaraan yang diterangkan oleh Bapak Kapolrestabes. Kemudian motif penembakan yang dilakukan oleh terduga pelanggar dikarenakan pada saat perjalanan pulang ini mendapati satu kendaraan yang dikejar kemudian memakan jalannya terduga pelanggar, jadi kena pepet, dan akhirnya hingga terduga pelanggar menunggu seperti yang dijelaskan Pak Kapolrestabes, menunggu 3 orang ini putar balik, kurang lebih seperti itu, sehingga terjadilah penembakan. Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar memohon maaf dan menyatakan siap dievaluasi buntut penembakan oleh anggotanya yang menewaskan seorang siswa SMK di Semarang. Ia menyatakan tindakan Aibda Robik Zainuddin di kasus ini telah mengabaikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan, abai dalam menilai situasi, dan teledor dalam menggunakan senjata. Segala tindakan dari anggota saya, Brigadir R, yang telah mengabaikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan, abai dalam menilai situasi, teledor dalam menggunakan senjata api, dan telah melakukan tindakan excessive action, tindakan yang berlebihan, tindakan yang tidak perlu, sepenuhnya saya siap bertanggung jawab, saya siap dievaluasi, ataupun apapun bahasanya, saya siap menerima konsekuensi dari peristiwa ini. Dalam rapat dengar pendapat, anggota Komisi 3 DPR fraksi Partai Golkar, Rikwanto menilai Aibda R, pelaku penembakan siswa SMK di Semarang, gagal mengukur diri saat bertindak. Oleh karena itu, Rikwanto mendukung tindakan hukum harus diberlakukan kepada Aibda R karena atas tindakannya membuat seorang siswa SMK tewas. Jadi dimanapun, pangkat apapun, kalau melihat tindak pidana di depan matanya akan terjadi atau setelah terjadi, ukur diri. Jadi anggota kita, anggota Kapolres itu, Aibda R ya, itu dikategorikan excessive force, ya, berlebihan atau tidak tepat dalam mengambil tindakan.
Nah, padanya ya risiko harus diambil tindakan hukum juga karena ada orang yang menjadi korban, meninggal dunia. DPR mendukung tindakan hukum harus diberlakukan kepada Aibda R karena atas tindakannya membuat seorang siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah tewas. Kompolnas pun sudah melihat CCTV saat Aibda R menembak siswa SMK Sabtu malam 23 November 2024. Apa temuan dari Kompolnas setelah melihat CCTV? Kita bahas bersama Komisioner Kompolnas Hoirul Anam. Pak Anam, selamat petang. Apa kabar Mbak Cindy? Sehat selalu. Baik, Pak Anam, kalau dari temuan Kompolnas sendiri, kan sudah melihat CCTV. Kompolnas juga bilang CCTV ini jadi kunci dalam penyidikan. Apa temuan di Kompolnas, Pak? Ya, sebenarnya Kompolnas tidak hanya melihat CCTV yang di Alfamart ya. Kompolnas juga melihat beberapa jejak digital yang lainnya, termasuk juga kami juga bertemu dengan anak-anak tersebut, ya, baik yang juga luka tembak di tangan, maupun yang naik motor dan sebagainya, dan kami sandingkan dengan CCTV itu, sehingga memang kerangka peristiwanya jauh lebih jelas. Tapi lepas dari itu, kami mengapresiasi komitmen dari Pak Kapolres ya, yang mengatakan dia mau bertanggung jawab dan sebagainya, dan Polda juga mau menegakkan hukum pidana, menegakkan etik. Jadi tidak hanya berhenti di etik, tapi juga pidananya gitu. Dan pidana ini kalau tadi saya juga dengar itu kena 338. Nah, itu menurut saya langkah yang baik gitu. Nah, belajar dari proses ini sebenarnya, seandainya sejak awal ya juga diumumkan. Kalau nggak bisa diumumkan ya minimal dikasih tahu kepada keluarga korban CCTV yang tadi diputar di Komisi 3, saya kira dinamika publiknya akan lebih mengarah bagaimana penegakan hukumnya, nggak kemana-mana. Nah, ini semoga pengalaman yang terjadi di Polres Semarang tidak terjadi di Polres-Polres yang lain. Artinya kalau ada kasus, transparan. Itu kata kuncinya, tidak hanya profesional dalam konteks penegakan hukumnya, tapi juga transparan kepada keluarga korban, termasuk juga kepada publik luas. Nah, soal transparan ini Pak Anam, kan juga soal motifnya masih jadi pertanyaan. Dari Kapolres bilang ini terjadi ketika mau melerai, tapi kalau dari Propam bilang karena motornya dipepet. Sebenarnya kalau temuan Kompolnas, motifnya yang mana? Kami menunggu hasil dari lapor digital itu, karena kalau dengan kualitas CCTV atau kualitas yang lain ya, rekam jejak digital yang lain, ya masih bisa ada multitafsir. Tapi kalau dengan lapor, dia bisa lebih jelas, dia bisa lebih terang, nah itu bisa lebih jelas peristiwanya. Tapi memang pokok utamanya harus berangkat dari jejak digital itu. Nah, kita lagi menunggu itu. Apakah itu serempetan, ataukah tidak serempetan, ataukah itu menghindar gitu ya. Yang pasti kan memang 4 sepeda motor itu memang keluar marka jalan, harusnya dia di sebelah kiri agak ke kanan gitu. Apakah terjadi serempetan ataukah tidak? Ya, CCTV itu bisa menjelaskan, dan rekam jejak digital yang lain juga bisa menjelaskan konteks peristiwanya. Nah, kami sedang menunggu hasil lapor bagaimana konstruksi peristiwa yang berlangsung dengan satu hasil laboratorium forensik kejelasan dari CCTV tersebut. Tapi kalau dari Kompolnas sendiri sudah langsung minta keterangan dari Aibda R, alasannya apa? Iya, alasannya dia sebut memang dia melihat orang naik motor gitu ya, agak ke sisi kanan melanggar marka jalannya dia, ya, sehingga dia berhenti dan agak minggir ke ke sebelah bahu jalan. Habis itu nengok yang naik motor tersebut kok berbalik arah, makanya dia balik arah, terus ya itu naruh sepedanya terus melakukan penembakan. Pak Anam juga dari DPR bilang kalau Aibda R gagal menilai situasi. Kemudian juga dari Polda sudah mengakui ini adalah tindakan yang berlebihan. Dari Kompolnas juga mencermati hal yang sama. Sejak awal temuan kami demikian, ada excessive use of force atau bahasanya Pak Kapolres excessive action gitu ya. Tapi ini memang satu tindakan eksesif berlebihan gitu. Kalau memang mau nangani misalnya 4 motor yang cepat
jalannya itu kan ya bisa berhenti atau bisa nelpon anggota yang lain dan sebagainya, bisa seperti itu sebenarnya, sehingga tidak mengambil sikap langsung melakukan tindakan yang berlebihan tersebut gitu. Oke, baik. Pak Anam, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu, Pak Anam. Terima kasih. Tetap bersama kami, saudara.